Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, ya, di minggu ke-14 kita membahas pada topik yang sangat penting dan ya, sudah sangat familiar dalam konteks pembahasan ilmu statistik dan juga sangat sering digunakan untuk analisis dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan apakah di bidang keuangan atau perbankan, di bidang militer, termasuklah di bidang pendidikan. Kita bahas tentang uji korelasi. Nah, sebagai bahasanya, ya, korelasi itu merupakan hubungan. Nah, dalam konteks hipotesis atau statistik atau hipotesis itu sendiri, analisis korelasi itu bertujuan untuk melihat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tapi ingat, jangan lupa tetap menyelaraskan dengan asas prinsip ilmiah yaitu rasionalisasi. Dan ini melibatkan minimal dua variabel, ya, variabel bebas, ya, merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan yang satunya adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Nah, analisis korelasi ini untuk melihat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai salah satu contoh, ya, banyaknya makan keju terhadap kolesterol. Nah, berarti banyaknya makan keju ini merupakan variabel bebasnya, sedangkan kolesterol itu adalah variabel terikat. Apakah memiliki keeratan hubungan, ya, antara banyaknya makan keju terhadap kolesterol? Nah, dalam korelasi itu kita melihat dalam sebuah interval 0-1 sampai +1, atau berarti berhubungan dalam simbol statistik positif negatif. Nah, di mana hubungan antar variabel dapat berbentuk searah atau positif, atau sebaliknya terbalik negatif. Nah, sebagaimana pada contoh lambang atau yang dapat dilihat pada sajian slide tersebut, ya, di mana R atau korelasi sama dengan positif, itu dia searah. Misalnya, ya, banyaknya waktu belajar siswa di rumah, ya, sebagai variabel bebas, sedangkan prestasi belajar adalah variabel terikat. Semakin banyak waktu siswa belajar di rumah, maka semakin tinggi, jadi searah. Semakin positif, ya, hasilnya juga positif, ya. Kemudian semakin sedikit, ya, hasilnya juga, ya, tidak sesuai dengan, ya, sedikit pula gitu, ya. Jadi semakin sedikit waktu belajar siswa di rumah, ya, semakin rendah juga hasil belajar atau prestasi belajar siswa di rumah. Itu searah, nah, atau positif. Sedangkan yang berbalik atau tidak searah itu, ya, dia hasil R sama dengan negatif. Nah, di mana tak searah ini, misal katakanlah semakin banyak waktu belajar siswa di rumah, maka semakin rendah prestasi belajarnya. Jadi terbalik. Atau sebaliknya, semakin sedikit waktu belajar siswa di rumah, maka semakin tinggi hasil belajarnya. Tapi tentu ini merupakan tinjauan-tinjauan yang berselaras tentang rasionalisasi tersebut. Dan ada juga dia berada pada satu interval, di mana nilai R-nya itu berada pada interval -1 sampai 1, atau resiprokal, saling timbal balik. Jadi ada fleksibilitas variabel, ya, ada saling keterikatan. Misalnya katakanlah semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga gaya hidup seseorang, atau sebaliknya, semakin tinggi gaya hidup seseorang, maka akan semakin tinggi juga tuntutan penghasilan seseorang. Jadi berkebalikan, bisa saling mempengaruhi terkait dengan keeratan hubungan. Itu resiprokal. Nah, dalam konteks proses pengujian statistik, ya, tentunya bisa menggunakan formulasi yang disebut dengan korelasi produk nomor R/X/Y, sebagaimana yang dapat dilihat pada sajian tersebut, di mana pada statistik parametrik, koefisien korelasi sampel merupakan ukuran yang menyatakan keeratan hubungan di antara hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian atau bivarian. Selain dari itu, terkadang perhitungan korelasi ini bisa juga digunakan untuk mengukur validitas empiris. Nah, teman-teman semuanya, uji korelasi ini memiliki multifunction. Jadi bukan hanya sekedar untuk melihat keeratan hubungan dalam konteks pengujian hipotesis, tapi biasanya juga dapat digunakan sebagai formulasi untuk mengukur tingkat validitas secara empiris. Misalnya untuk melihat kevalidan secara empiris, ya, terkait dengan uji coba soal atau uji coba instrumen. Nah, di mana X kecil itu, ya,
hasil dari selisih nilai X pada nilai kelompok tersebut dikurangi rata-rata. Nah, di mana X itu nilai variabel, X bar itu rata-rata variabel X. Begitu juga Y kecil adalah Y besarnya adalah nilai pada variabel Y, sedangkan Y bar itu adalah rata-rata nilai pada tabel Y. Nah, selanjutnya ini adalah interpretasi untuk koefisien korelasi. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi, salah satunya dari Ridwan, di mana interval koefisien yang biasa digunakan sebagaimana untuk pengujian validitas. Nah, di mana 0 sampai 0,199 itu sangat rendah, dan seterusnya sampailah 0,8 dan 1 sampai 1 itu berada pada koefisien korelasi sangat kuat. Nah, selain daripada itu, koefisien korelasi juga besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan. KD atau koefisien determinasi sama dengan R pangkat 2 dikali 100%, di mana itu merupakan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya, misal katakanlah variabel bebasnya itu adalah banyaknya waktu belajar siswa di rumah, sedangkan variabel terikatnya prestasi belajar. Ketika sudah dihasilkan, oh ternyata memiliki hubungan yang erat. Seberapa eratnya itu, ya kita bisa melihat positif atau negatif. Nah, sedangkan untuk melihat seberapa besar sumbangannya, prosentasenya, ya itu bisa digunakan rumus koefisien determinasi. Nah, prosentase itu adalah sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat, dan selain selisih dari 100% itu dikurangi dari hasil koefisien determinasi, dia memiliki sumbangan dari variabel-variabel yang lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan untuk melanjutkan pembahasan pada topik yang disajikan slide dalam materi mata kuliah statistik diferensial dengan topik uji korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.